Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kholis Firmansyah SHI MSI, dan yang saya cintai teman-teman semua kelas 5 APAI. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mbak Husnul Khotimah dengan NIM 193111010, dan yang kedua yaitu ada Mbak Widya Nur Fatimah dengan NIM 193111033, dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator di sini, dan ada saya sendiri Aisyah Minul Azizah dengan NIM 193111035. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari makalah kami yang telah kami diskusikan bersama, yaitu tentang asuransi jiwa. Nah, teman-teman, saya harap semuanya dapat memperhatikan baik-baik, disimak baik-baik, dan jika ada hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Husnul, kedua ada Mbak Widya, dan terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Husnul Khotimah NIM 193111010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 10 mengenai asuransi jiwa. Yang pertama yaitu pengertian asuransi jiwa. Sebelum mengetahui apa itu asuransi jiwa, maka kita perlu mengenal dulu pengertian dari asuransi. Nah, asuransi berarti pertanggungan. Artinya, dalam suatu asuransi terdapat pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Sebagian timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin, yaitu menurut perkataan Subagio tahun 2016. Adapun juga pengertian asuransi dalam Islam yaitu usaha manusia dalam melengkapi kebutuhan dana merupakan produk ijtihad, di mana landasannya dengan memakai metode maslahah mursalah, istilahnya, serta kias. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis asuransi jiwa. Asuransi jiwa memiliki bermacam-macam jenis, di mana masing-masing jenis itu memiliki manfaat yang berbeda. Namun, jenis-jenis tersebut memiliki tujuan sama untuk melayani berbagai macam kebutuhan, kemampuan, dan daya beli masyarakat. Menurut bentuk polisnya, asuransi jiwa dibedakan atas yang pertama, individual life insurance, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan dengan maksud untuk menutup suatu resiko. Yang kedua yaitu group life insurance atau asuransi jiwa kolektif. Nah, asuransi jiwa kolektif ini ada dua, yaitu kontributor dan non-kontributor. Yang kedua, menurut tujuan penggunaan uang asuransinya, asuransi jiwa dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama asuransi beasiswa. Asuransi beasiswa yaitu jenis asuransi jiwa yang mana tujuan penutupan asuransinya adalah untuk menyediakan dana dan biaya belajar bagi anak. Yang kedua yaitu asuransi tabungan naik haji.
yaitu asuransi jiwa yang diberikan bagi penabung khusus untuk keperluan menunaikan ibadah haji. Yang ketiga yaitu asuransi jiwa kredit. Maksud dari asuransi ini yaitu untuk melindungi ahli waris dan kreditor terhadap resiko kematian atau pengangsuran. Yang selanjutnya asuransi dana pensiun bagi karyawan, yaitu asuransi yang diberikan oleh suatu perusahaan non-pemerintah guna jaminan hari tua atau pensiun bagi para karyawannya. Selanjutnya yaitu asuransi jiwa unit atau link. Dan secara garis besar, asuransi jiwa yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu asuransi tradisional dan asuransi non-tradisional. Asuransi tradisional terdapat 3 jenis, yakni asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, dan asuransi dwiguna. Yang pertama, mengenai asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup, yaitu pada asuransi jiwa seumur hidup merupakan jenis asuransi yang menjamin tertanggung berupa bantuan, santunan, dan akan mendapatkan saat tertanggung meninggal. Dan yang terakhir yaitu asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna merupakan jenis asuransi jiwa gabungan dari asuransi jiwa berjangka, di mana asuransi ini saat bertanggung meninggal sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Aisyah dan Mbak Widya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Fatimah, NIM 193111033, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu aturan hukum asuransi jiwa di Indonesia. Aturan hukum asuransi jiwa di Indonesia dapat dijumpai dalam 7 pasal di KUHD, yaitu pasal 302 KUHD sampai pasal 308. Dan yang populer di sini terdapat aturan pada pasal 302 yang menjelaskan tentang definisi sederhana asuransi jiwa, yang mencakup bentuknya, objek pada asuransi jiwa. Pasal 302 yang berbunyi, jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Kemudian hukum asuransi jiwa untuk pihak ketiga terdapat pada pasal 303 KUHD yang berbunyi, yang berisi orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya. Kemudian jika kita melihat berdasarkan UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian untuk menggantikan UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dalam pasal 1 butir ke-6 disebutkan bahwa asuransi jiwa adalah jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, pertanggungjawaban atau tertanggung atau pihak lain yang berat dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, aturan lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengolah dana. Untuk agen asuransi jiwa, jelas dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap profesional sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2014 menyebut agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan
Perusahaan perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani dan bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Pasal tersebut mengatakan bahwa agen asuransi harus bersikap profesional dengan mengimplementasikan kecermatan, perhatian, dan keahlian yang dimiliki oleh agen asuransi tersebut. Bagi agen asuransi yang melanggar pasal ini akan terkena sanksi dan dijamin pada pasal 71 ayat 1 dan 2. Akan terkena sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk, hingga pencabutan izin usaha, denda administratif, dan sanksi administratif lainnya. Jika kita melihat selanjutnya, pemegang polis asuransi memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, sesuai dengan pasal 52 UU nomor 40 tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya, agen asuransi jiwa memiliki kode etiknya sendiri yang yang diatur pada keputusan RAT AAJ nomor 3 AAJ /2012 tentang standar praktik dan kode etik tenaga pemasaran asuransi jiwa, yang menyebutkan bahwa 1. Ilustrasi tenaga pemasar wajib menyediakan atau menyampaikan informasi mengenai produk secara benar, tepat, lengkap, dan dalam bahasa yang sederhana, dengan mengacu pada ketentuan dari perusahaan asuransi jiwa perusahaan asuransi jiwa melalui materi atau alat yang telah disediakan oleh perusahaan asuransi jiwa yang diwakili. Tenaga pemasar dilarang membuat perubahan terhadap ilustrasi yang disediakan perusahaan asuransi jiwa tanpa seizin dari perusahaan asuransi jiwa. Kemudian yang kedua, pernyataan yang menyesatkan tenaga pemasar dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan dalam proses kegiatan penjualan atau pemasaran mereka. Informasi yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan harus secara penuh dan akurat diungkapkan sebelum penjualan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dasar hukum asuransi jiwa dalam Islam. Benarkah memiliki asuransi dalam pandangan Islam itu haram? Di kalangan umat Islam sendiri ada yang beranggapan bahwa asuransi itu tidak islami. Orang yang melakukan asuransi tersebut adalah orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah telah menentukan segala-galanya dan memberi rezeki kepada makhluknya sebagai firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 6, yang berarti dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu Quran surat An-Naml ayat 64, yang artinya, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Nah, selanjutnya Quran surat Al-Hijr ayat 20, yang artinya, dan kami telah menjadi depan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dari ketiga ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segalanya untuk semua kebutuhan makhluknya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah telah mencarinya dan mengikhtiarkannya. Demikian orang yang melibatkan diri ke asuransi berarti termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tuanya. Jadi apakah asuransi itu haram? Setelah memahami dalil tersebut, jadi karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara jelas, secara tegas dalam nas,
maka masalahnya dianggap sebagai ijtihad, yang berarti perbedaan pendapat yang sukar dihindari, dan pendapat tersebut juga mesti dihargai. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran, namun terdapat juga dalam Al-Quran maupun hadis mengenai asuransi jiwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah berkata, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dari dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi dalam Islam prinsipnya diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk tolong-menolong dan tidak mengandung unsur ribawi yang dilarang. Adapun juga fatwa yang dikeluarkan MUI disebutkan bahwa Islam juga tidak melarang seseorang untuk memiliki asuransi, asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Hal tersebut tertuang dalam fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 yang berbunyi, dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Artinya, asuransi syariah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap harta serta nyawa secara finansial yang segala risikonya sangat mungkin terjadi dan tidak dapat diprediksi. Demikian penjelasan dari saya tentang peraturan hukum asuransi jiwa di Indonesia dan juga dasar hukum asuransi jiwa dalam Al-Quran. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama dari materi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu tentang khilafiyah tentang asuransi jiwa. Nah, dapat kita pahami, khilafiyah itu berarti perbedaan pendapat oleh para ulama dan muslim cendekiawan. Seperti materi kali ini, masalah khilafiyah terjadi adanya pro dan kontra tentang asuransi. Mengenai permasalahan yang dihadapi, tentunya sebagai seorang muslim harus bijaksana dari permasalahan yang ada. Ia harus bisa menentukan salah satu pendapat ulama yang dipandangnya paling kuat, baik itu pendapat yang dipilihnya ringan ataupun berat untuk dilaksanakan bagi dia sendiri. Nah, kalaupun dipandangnya penuh keraguan, lebih baiknya ya harus ditinggalkan saja ya. Namun di samping itu, ia harus bersikap toleransi atau sikap menghargai terhadap perbedaan pendapat yang ada. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Ibnu Umar dan hadis yang populer yaitu yang berbunyi ikhtilafi ummati rahmat, artinya perbedaan umatku itu rahmat. Teman-teman tahu maksud dari hadis tersebut, ikhtilafi ummati rahmat. Jadi meskipun hadis tersebut dari segi kualitas dalam perspektif kajian hadis dinyatakan dhaif atau lemah, namun hadis tersebut populer. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat mestinya berimplikasi rahmat bagi umat Islam. Maksud dari perbedaan umat menjadi rahmat adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah agama yang bersifat furu'iyah atau cabang, bukan masalah usuliyah atau pokok-pokok ajaran Islam. Nah, untuk itu teman-teman, perbedaan pendapat tentang masalah asuransi jiwa ini harus dipahami dalam konteks untuk berkompetisi dalam kebaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kehidupan dan pelaksanaan tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Adapun perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh ulama dan cendekiawan muslim, ada 4 pendapat mengenai asuransi jiwa ini, yaitu pendapat pertama mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini.
termasuk asuransi. Jika pendapat pertama yang didukung oleh Sayyid Sabiq atau pengarang fikih sunnah dan Abdullah Al-Qalqili atau Mufti Yurdiniya, kemudian Muhammad Yusuf Al-Qaradawi atau pengarang Al-Halal wal Haram fil Islam. Nah, alasan mereka telah mengharamkan asuransi jiwa adalah yang pertama, asuransi pada hakikatnya sama halnya dengan judi, kemudian mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti, dan premi-premi yang dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba atau kredit berbunga. Dan asuransi termasuk akan sarfi, maksudnya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai. Dan hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan yang Allah yang Maha Esa. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang membolehkan asuransi jiwa ini. Nah, membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Pendukung dari pendapat ini adalah Abdul Wahab Khalaf Mustafa Ahmad Zurka, guru besar hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syria, kemudian Muhammad Yusuf Musa atau guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir, dan ada Abdurrahman Isa atau pengarang Al-Mu'amalah Al-Haditsah wal Ahkamuha. Nah, alasan mereka membolehkan termasuk asuransi jiwa ini adalah tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarang terhadap asuransi jiwa ini. Nah, alasan kedua membolehkannya itu adalah keadanya kesepakatan antar kedua belah pihak, kemudian saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kemudian mengandung kepentingan umum atau maslahat musalah, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan. Dan terakhir, alasan membolehkannya itu adalah asuransi dimaksud akad mudharabah, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis atau pemilik modal dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat mengharamkan asuransi jiwa ini. Nah, membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Pendukung alasan ini yaitu adalah Muhammad Abu Zahra, yaitu guru besar hukum Islam. Nah, alasannya itu membolehkan asuransi bersifat sosial sama halnya dengan pendapat kedua, sedang pada yang bersifat komersial sama halnya dengan pendapat pertama. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada yang menganggap bahwa asuransi jiwa itu syubhat. Nah, ataupun yang menganggap alasan ini karena tidak ada dalil-dalil syar'i secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi. Apabila hukum dikatakan hukum syubhat, maka kita dituntut lebih berhati-hati menghadapi asuransi dan kita diperbolehkan mengambil asuransi apabila kita dalam keadaan darurat atau sedang dalam keadaan kebutuhan. Jadi intinya ya teman-teman, dari pendapat para ulama, 4 pendapat tersebut ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, juga ada yang menganggapnya syubhat. Kemudian ada yang membolehkan asuransi itu dalam bersifat sosial saja. Nah, dari pendapat tersebut, maka dalam konteksnya sekarang ini ya kita ambil saja pendapatnya yang paling kuat, dipandangnya paling kuat itu mana. Jika ada keraguan ya maka ditinggalkan saja. Oh ya teman-teman, setelah kita mempelajari dan mengetahui dari materi kali ini tentang asuransi jiwa, apa itu asuransi jiwa, kemudian dasar hukum Islamnya, kemudian aturan hukum di Indonesia, kemudian apa itu jenis-jenis dari asuransi jiwa dan pendapat-pendapat dari ulama. Nah, dari asuransi jiwa ini
terdapat juga manfaatnya. Nah, untuk manfaatnya mengenai asuransi ini sangat diperlukan, terutama dalam asuransi jiwa ya. Semua orang tidak akan pernah mengetahui kapan dia sakit atau kecelakaan atau meninggal. Namun hal itu juga tak ingin terjadi dan tak ingin keluarga ikut menderita. Apabila musibah datang dengan tiba-tiba demikian, apabila ada yang menderita sakit kritis, tentu akan membutuhkan biaya yang begitu besar kan ya. Nah, apabila tidak sakit pun uang asuransi dapat kita jadikan dana pensiunan. Dari gambaran tersebut, maka dengan adanya asuransi jiwa, keluarga yang ditinggalkan akan menerima manfaat asuransi sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Jadi secara umum, asuransi jiwa ini memberikan 7 manfaat baik bagi pemegang polis ataupun penerima manfaat. Nah, manfaat tersebut diantaranya bisa juga dilihat di sini ya teman-teman. Nah, jadi manfaatnya yang pertama itu memberikan kepastian. Nah, pada dasarnya asuransi jiwa berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. Kemudian manfaat yang kedua itu memberikan rasa aman dan perlindungan. Nah, jadi asuransi jiwa memberikan rasa aman dan perlindungan sehingga menjadikan hidup lebih tenang. Yang ketiga itu ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nah, hal ini karena biaya premi pertanggungan akan selaras dengan risiko pertanggungan yang dipilih. Yang keempat itu sebagai sarana menampung. Nah, untuk menabung di sini terutama pada asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil seperti pada asuransi jiwa whole life atau endowment. Dan ada juga asuransi jiwa yang digabungkan dengan investasi yaitu unit link. Yang kelima, manfaat yang kelima itu instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Melalui asuransi jiwa, kemungkinan timbulnya risiko kerugian dan ini dapat dialihkan dan disebarluaskan kepada pihak penanggung. Dan yang keenam, manfaatnya itu membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Nah, hal ini karena sebagian risiko investasi jangka panjang dapat ditutup oleh asuransi jiwa untuk mengurangi risiko. Dan terakhir yang ketujuh yaitu jaminan kredit. Jadi asuransi jiwa ini hanya dapat dijadikan jaminan kredit dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu. Demikian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.